Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bisa ketemu lagi. Semoga kita dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan coba melanjutkan ke bab 1 ya, kitab Padepokan Gipsi, gabungan inti pernapasan sejati Indonesia ya. Nah, di bab selanjutnya ini pembahasan tentang menyerap energi metafisika. Nah, apa sih itu metafisika? Nanti kita coba membahasnya ya. Saya akan coba membaca dulu. Di sini ada beberapa poin ya. Salah satunya menyerap energi air, menyerap energi matahari, menyerap energi bumi, ada 3 ya. Ada 3, menyerap energi air, menyerap energi matahari, dan menyerap energi bumi. Nah, di sini juga masih ada sangkut pautnya dengan masalah kebatinan ya. Untuk menambah daya batin atau energi di dalam tubuh kita. Sebenarnya energi itu sudah ada di dalam tubuh kita, cuma kita belum paham cara mengeluarkan energi itu ya. Maka dari situ kita akan coba mempelajarinya dan saling membagi pengetahuannya. Energi metafisika. Nah, di sini untuk menambah daya batin atau energi agar semakin besar dan dapat melakukan proses penyerapan energi metafisika dari alam, misalnya menyerap energi air, energi matahari, energi bumi, dan lain-lain. Nah, ini masih banyak. Ada matahari, bumi, air, dan api juga ada ya. Cuma berisiko kalau api. Nah, yang pertama, menyerap energi air. Nah, saya coba baca dulu ya, nanti kita jelaskan. Banyak di antara pendekar Jawa yang sakti melakukan kunkum untuk mendapatkan kesaktian. Di balik itu semua, ternyata air memiliki energi yang dapat kita serap sebagai energi tambahan. Nah, sebenarnya energi air itu memang energi yang sangat besar ya, untuk kebutuhan manusia juga. Di antaranya kan untuk minum, mandi, ataupun ahli-ahli al-hikmah untuk pengobatan atau ruqyah pasti medianya dengan air ya. Bahkan bukan ahli al-hikmah juga ya, banyak orang yang menyebutnya dukun atau apa, pasti banyak menggunakan air, karena di air itu banyak partikel-partikel energi yang sangat besar ya. Nah, di sini cara menyerap energi air sebagai energi tambahan. Nah, di sini ada 3 poin ya. Sebenarnya ini seperti tapa ya, bertapa dalam air. Saya baca di sini ya, sama seperti cerita-cerita zaman dulu. Nah, berendamlah dalam air atau sungai, boleh juga pada pemandian atau bak air terbuka. Nah, duduklah pada batu di dasarnya. Nah, di dasar berarti di dasar air itu ya, sampai batas leher. Nah, pejamkan mata, atur napas dan konsentrasi. Nah, ini yang saya sebut tadi seperti bertapa. Memang di sini butuh konsentrasi menyerap energi itu, seperti pas waktu saya dulu belajar meraga sukma ya. Dulu meraga sukma saya belajar itu menghilangkan rasa gigitan-gigitan nyamuk ya. Jadi kita kebaskan kulit kita itu agar tidak terasa disengat nyamuk atau apapun itu. Nah, di situ konsentrasinya memang butuh benar-benar ekstra.
Makanya banyak yang meraga sukma itu kebanyakan itu butuh konsentrasi yang sangat ekstra. Tidak semudah kita tiba-tiba bertapa lalu memejamkan mata udah langsung lepas, tidak ya. Nah itu butuh konsentrasi. Nah kalau kita konsentrasinya kuat, tidak terpengaruh oleh suara-suara luar, kita fokus dalam satu titik, nah kita akan terlepas, sukma kita akan terlepas dari raga ini. Nah, nanti kita coba bahas untuk masalah sukma itu ya, karena kita belajar bertahap ya, jangan sampai kita salah jalan atau sesat, yang ujung-ujungnya kita malah terkena mental kita ya, jadi gila. Nah kita lanjut lagi ya. Tarik napas halus dan panjang, kemudian tahan sekuatnya. Sugestikan dalam hati, ya Allah, berikanlah aku energi air. Lakukan sampai tubuh panas dan bergetar. Lepaskan napas lalu tarik, lakukan 30 menit. Di sini kan pernapasan juga kan dibutuhkan ya, karena mensinkronkan dari suhu tubuh dan olah napas. Nah di sini selain olah napas dan konsentrasi, di sini tetap kita menyebut nama asma Allah ya, dan meminta ridho di sini sampai tubuh terasa panas dan bergetar. Nah di sini kalau seperti video saya yang awal untuk getarannya, kalau tidak salah di situ judulnya masih tetap cara membuka mata batin untuk kalau nggak salah radar gaib. Nah di situ tata caranya ada di situ untuk getarannya. Nah di sini ada sangkut ada keterikatannya juga dengan merasakan getaran energi atau benda-benda gaib. Nah di sini suhu berubah menjadi panas, artinya yang tadi saya bilang yang waktu saya belajar ke Meraga Sukma. Nah di sini kita merubah suhu dingin menjadi suhu panas agar kita tidak merasa dingin. Artinya suhu badan kita terasa dingin, kita munculkan energi panas dalam tubuh kita. Nah begitu kita berhasil mengeluarkan energi panas itu, rasa dingin itu tidak akan terasa. Malah berganti dengan hawa panas. Nah dan di sini getaran di sini adalah kekuatan energi dalam tubuh kita. Nah di sini secara garis besarnya kan bertapa dalam air ya. Bertapa dalam air bukan hanya sekedar bertapa ya. Selain kita mengolah napas dan rasa, kita juga meminta ridho kepada Allah. Di sini kan menyebut asma Allah ya, ya Allah berikanlah aku energi air. Nah itu dilakukan selama 30 menit. Nah biasanya kalau airnya memang cuacanya dingin, pasti sekitar 10 menitan udah badan kita udah merasa menggigil ya, dan kulit kita pasti berkerut. Nah di sini harus kita fokus, benar-benar fokus agar kita bisa mengeluarkan energi panas dalam tubuh kita. Nah yang kedua, menyerap energi matahari. Nah di sini tata caranya, cara menyerap energi matahari sebagai energi tambahan adalah sebagai berikutnya. Menyerap energi matahari Anda lakukan pukul 6 pagi, sekitar pukul 6. Nah, lakukan sampai sekitar 30 menit.
duduk muslim atau tahiyat akhir. Mungkin paham ya, tahiyat akhir ya dalam ini ya sholat ya. Nah, tangan kiri ditekuk ke atas. Tangan kiri berarti yang ini ditekuk ke atas. Tegak ke atas ya, ke atas. Bukan ke atas. Nah, ke atas. Telapak tangan menghadap ke depan. Tangan kanan menghadap plexus atau pusar. Dan sekitarnya mata terpejam dan konsentrasi. Nah, pusar berarti tangan kanan dipusar. Tangan kiri di sini. Di atas ya. Nah, sambil terpejam, konsentrasi, tarik napas dan tahan napas di perut. Nah, ini menggunakan pernapasan perut ya, bawah perut. Nah, lalu sugestikan dalam hati, ya Allah, berikanlah saya energi matahari. Rasakan daya matahari yang masuk melalui telapak tangan kiri. Nah, dari kiri di atas. Artinya kan matahari di atas, ini tangan kita menyerap ke tangan kita, tangan kiri menyerap ke sini. Nah, di sini juga kalian akan merasakan getaran halus ya dan panas masuk dalam tubuh. Dan bayangkan semua kotoran terbakar oleh energi, semua kotoran terbakar oleh energi. Nah, posisinya itu kalau ini saya belum hampir semua kita belum saya pelajari ya, karena waktu saya belajar waktu awal belajar tanpa kitab ya, jadi saya langsung berguru kitab itu. Begitu saya sudah menguasai beberapa baru saya memiliki kitab, jadi artinya tidak saya lakukan sepenuhnya. Kalau energi matahari seperti ini saya teringat begitu saya melakukan penjajahan ilmu terawangannya. Kalau orang zaman dulunya disebut sangkala bolong. Nah, jadi sangkala bolong itu sebuah terawangan ya, cuma resikonya sangat berbahaya, bisa mengalami kebutaan kalau kita tidak kuat sama kita tidak memiliki bekal dasarnya ya. Jadi sangkala bolong itu kita sekitar jam waktu itu saya melakukan itu sekitar jam setengah sembilan gitu. Saya harus langsung menatap matahari sampai bulatan hitam itu terlihat. Nah, itu sangat berisiko. Cuma kalau kita bisa tembus dan berhasil ritual itu, selama waktu itu dianjurkannya itu sekitar 40 hari. Nah, cuma saya tidak berhasil, maka saya jadi min ya, karena berisiko. Jadi kalau kalian mencoba jangan, karena ini berisiko. Saya juga tidak sanggup. Waktu itu sanggup sampai berapa minggu saya lupa, karena waktu zaman sekolah. Konon katanya kalau kita menguasai sangkala bolong, terawangan seluruh dunia itu terlihat. Konon katanya ya, cuma karena saya tidak amat jadi tidak tahu. Cuma konon katanya dari orang-orang zaman dulu dan guru saya, orang yang menguasai ilmu sangkala bolong itu terawangannya bisa jauh, bisa sampai tembus ke akar katanya. Cuma saya Allahu alam nggak tahu. Nah, kita lanjut lagi ya, di sini menyerap energi bumi. Nah, kalau energi bumi, kalau kita coba baca dulu ya, nanti kita bahas. Untuk dapat menyerap energi bumi, usahakan memakai celana pendek dan menyentuh tanah langsung. Nah, di sini tata caranya, duduk muslim menempelkan pergelangan pada lutut masing-masing dengan telapak menghadap ke bawah. Artinya
tangan kita itu menempel di tanah, kedua tangan kita itu menempel di tanah. Nah, dan atur konsentrasi, kemudian tarik napas dan tahan di bawah perut. Rasakan adanya energi magnetis yang meresap melalui kedua telapak tangan dan sugestikan dalam hati seperti tadi ya kunciannya. Ya Allah, berikanlah aku energi bumi. Nah, itu kunciannya ya. Lakukan 10 kali. Transfer 1 kali dalam sebulan. Artinya lakukannya ini sebulan sekali ya. Kalau setiap minggu nggak masalah, kalau setiap hari juga nggak masalah. Seperti waktu, kalau nggak salah saya pernah di awal bikin video tentang cara membuka mata batinnya. Di situ saya membahas ilmu tenaga dalam juga untuk melakukan setiap pagi ya. Nah, untuk mengasah tenaga dalam, mumpung saya ingat ya, jadi saya akan beritahu. Untuk mengasah tenaga dalam, kalian sediakan air dalam wadah besar atau baskom ya, atau ada jolang. Nah, kalian setiap pagi itu putar sambil kita tahan napas. Setiap kita putar, tarik napas, tahan, putar seperti gini. Nah, seperti gini. Nah, di dalam air itu seperti gini. Nah, tapi di atas air, jangan tangan kita menyentuh air, tapi di atas air. Nah, sampai kita bisa menggerakkan air berputar. Nah, di situ kalau kita berhasil menggerakkan air, artinya tenaga dalam kita masuk ke level 2. Tenaga dalam itu ada 3 tahapan. Tahapan awal itu tahapan hanya untuk menghajar jinnya atau makhluk-makhluk gaib. Nah, tahapan kedua kita bisa sampai ke tahapan 3 itu kita bisa melakukan itu secara nyata. Maksudnya secara nyata, tingkat kesempurnaan itu bisa dohirkan atau dilihat oleh kacamata lahiriah, mata lahiriah ya. Nah, itu jangan sampai menempel. Kita di atas air, kita putar tangan sambil tarik napas. Nah, kita juga saat melakukan itu, telapak tangan kita itu kan merasakan hawa panas atau hangat. Nah, begitu hawa panas atau hangat kita dirasakan, kita tetap terus. Kita pasti akan merasakan telapak tangan kita itu merasa hangat. Nah, sampai kita bisa berhasil memutarkan air atau ada pergerakan di dalam air itu seperti getaran, artinya energi kita sudah aktif dan tenaga dalam itu sudah bisa digunakan, dan energi itu bisa terlihat oleh kita sebab kita tidak, posisi kita itu di atas air. Nah, air bergerak itu akibat getaran dari energi kita, dari telapak tangan kita. Biasanya kebanyakannya itu tidak langsung berputar ya, tapi kayak getaran, si air itu bergetar. Nah, di sini pembahasan penyerapan energi itu sampai situ ya. Nanti selanjutnya kita akan coba. Nah, di sini ini ilmu pengobatan ya, ilmu gurah. Banyak di pinggir jalan kita atau di pasar kita melihat kan pengobatan mata katarak tanpa operasi, tanpa ini. Terus kita juga sering lihat kan cara membersihkan paru-paru yang muntah secara kotoran yang keluar kan dari hidung, mulut. Nah, di sini kita akan coba bahas, dan di sini juga diberikan ininya ramuan-ramuannya, bahan-bahannya ya. Nah,
semoga bermanfaat juga ya, agar kita tahu, dan kalau ada saudara atau keluarga kita ya ada penyakit atau apa, kita bisa obati dia. Nah itu saja ya, yang kalau tidak ada kalau ada yang tidak paham tinggal tanyakan ya. Di situ ada tercantum nomor WA-nya, Facebooknya ada ya, tinggal Facebook istri saya Ayu Kinasi, tinggal IG-nya ada Ayu Kinasi 28 kalau tidak salah ya. Nah ini masih banyak ya pembahasannya ya, dari ilmu pura sampai nah di sini nanti kita akan ketemu ini ilmu khodam. Kalau ini tidak akan saya jabarkan ya di publik, takut disalahgunakan. Paling saya akan membahasnya ilmu buang sengkolo ya. Di sini ada ilmu buang sengkolo, ilmu susuk tidak akan saya bahas di sini karena takut disalahgunakan dan dikomersilkan ya. Ini kalau dikomersilkan bendanya itu berkhasiat, nah kalau tidak kan. Di sini juga ada ilmu susuk, pengisian susuk, pemikat, kanuragan. Kanuragan itu seperti kekuatan. Terus di sini juga ada ilmu penerawangan asmak musyidin ya. Ini panjang. Panjang, ini masih banyak ya. Dan di sini juga diberitahukan ilmu penerawangan fase tidur. Nah, mungkin kalian banyak bertanya-tanya, penerawangan kok fase tidur, kok sambil tidur, bagaimana caranya? Nah nanti kita bahas. Ini di fase tidur. Ilmu penerawangan itu ada fase tidur, semedi atau meditasi ya. Kalau meditasi biasa ya kita gunakan ya, kebanyakan orang digunakan. Kalau fase tidur itu nanti kita bahas lah ya. Intinya kita bisa memprogram pergerakan semut pun kita akan terdengar. Nah di sini disebutnya dengan fase tidur. Nanti juga kita akan bahas pengertian mata fisik, mata batinnya. Nah, di sini masih banyak lagi. Di sini juga nanti di sini akan saya akan bahas juga nanti ya ilmu meraga sukma. Nah nanti saya akan buka di sini ya, kita sama-sama belajar kalau ini. Cuma asal kalian ikuti video-video saya ya, agar tidak sesat. Jadi kalau tiba-tiba kalian mempelajari tanpa seharusnya atau tanpa tahapan, saya tidak akan tanggung jawab karena beresiko. Apalagi meraga sukma kita secara otomatis lepas dari raganya. Nah kalau si raga tidak ada yang jaga atau tidak ada yang ikat, sukma kita keluar, tidak menutup kemungkinan makhluk-makhluk aksara akan masuk ke raga kita, dan itu efeknya akan sangat fatal. Kita akan terjebak di dunia lainnya. Sukma kita tidak bisa masuk lagi ke raga kita. Nah itu sangat bahaya. Jadi kalau kalian pengen meraga sukma, ikuti
tahapan-tahapan yang saya berikan, video-video awal saya dari mulai pembukaan mata batin ya. Nah, di situ ikuti terus. Kalau kalian ingin bisa, jangan sampai meloncat karena sangat berbahaya, dan saya tidak akan tanggung jawab karena saya di sini memberikan dari tahapan, tidak langsung meloncat. Di sini juga ada ilmu khodam. Ilmu khodam ini saya tidak bisa kasih tahu ya, karena ini harus diijazahkan, karena harus ada puasa. Nah, di sini juga kita akan pelajari ilmu khodam stroman atau spontannya, artinya seperti kemarahan secara spontan. Di sini juga dipelajari ilmu khodam deteksi benda pusaka. Nah, di sini juga dipelajari juga ya untuk penarikan gaib, benda-benda gaibnya, ilmu khodam penyedot benda pusaka. Nah, dengan bantuan kalau kalian mengamalkan ini, kalian akan memiliki ini ya, pendamping khodam Nogo Geni, Nogo Tatsoko, Guntur Bumi, dan Sindung Riwut. Nah, di sini juga ada ilmu Payung Rasul. Nah, kalau ilmu Payung Rasul mungkin para al-hikmah tahu ya. Kalau ilmu ini ilmu para wali, yang biasa digunakan para wali. Dan ini di sini juga dipelajari atraksi masuk dalam kobaran api. Nah, ini untuk tontonan, dan bagi saya kalau yang itu tidak perlu lah. Karena bisa aja kita takabul. Di sini juga dipelajari memanggil khodam Payung Rasul. Al-hikmah tahu lah kalau yang ini khodam Payung Rasul. Asma Nurul Iman nggak ada ya, dan sampai Bandung Bondowoso, Aming Wojo, dan Ajian Braja Musti juga ada di sini. Nanti kita akan bahas ya. Cuma mantra-mantranya saya tidak akan kasih tahu ya, takut disalahgunakan, dan takut cara membelinya atau puasanya salah. Jadi tinggal cat aja ya. Banyaklah di sini, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Nah, itu saja. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita dalam keadaan sehat ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja dari saya. Nanti kita insya Allah akan berjumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.